welcome back my YouTube channel Linda Nivia. Jadi gimana kabar kalian? Pada sehat nggak? Kan kita udah ngelewatin masa-masa kuarantin nih, ya kan? Kalian udah pada jalan-jalan atau belum? Atau mungkin udah ada yang ke mall gitu? Atau mungkin ke tempat wahana gitu? Siapa tahu kan? Nah, kalian lihat nih di sini ada helm kan? Jadi aku mau cerita guys. Aku baru beli helm. Nah, helm yang aku beli ini Zeus. Kenapa aku beli helm Zeus? Karena aku emang ada niatan buat beli satu persatu merek. Gimana sih bahasanya, kayak misalkan beli helm KYT satu, kan udah punya tuh. Arai satu, kan udah punya tuh. Terus HJC kan satu, udah punya tuh. Nah, sekarang aku mau coba beli dari brand Zeus. Nah, kebetulan aku beli brand Zeus ini serinya yang Zeus ZS 811 Daruma Edition. Daruma Edition. Nah, Daruma Edition ini kan bisa kalian lihat nih. Si Zeus ini mungkin terinspirasi dari Daruma Doll. Ya, Daruma Doll itu dari Jepang asalnya guys. Aslinya itu Daruma Doll itu serem. Kalau kalian udah nonton filmnya, pasti kalian merasa takut gitu, karena Daruma Doll itu emang boneka yang berasal dari Jepang, yang emang itu dia main sama boneka itu, ngebunuh-bunuhin boneka itu. Cuman pas di livery helm Zeus ZS 811 ini, dia tuh kelihatan lucu banget guys. Darumanya tuh, motifnya tuh ada yang melet, ada lope, ada lopenya. Jadi kelihatan cute gitu guys, nggak kelihatan serem. Nah, di sini aku mau nge-review helm ini karena kebetulan aku udah pakai helm ini kurang lebih seminggu lebih, ya kan. Aku udah bawa riding San Mori atau Night itu udah aku bawa helm ini, jadi aku bisa nge-review gitu. Yang bakalan pertama aku bahas itu dari hard outernya. Yang tadi aku udah bilang, hard outernya ini Daruma Edition ini gambar Daruma Doll, ya kan. Nah, liverynya itu warnanya black red, ya kan, black red. Punya aku ini black red. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh ada inian goldnya lagi guys. Tuh. Nah, aslinya itu Zeus ZS 811 Daruma Edition ini ada 4 warna. Yang pertama punya aku red black, yang kedua red white, yang ketiga blue black, yang keempat blue white. Nah, di sini juga ada 2 jenis. Yang punya aku ini glossy. Nah, ada juga yang matte. Buat teman-teman semua yang emang bisa ngerawat matte, yang suka sama yang warna-warna matte, kalian bisa pilih yang liverynya matte gitu guys. Karena kebetulan aku kurang sama matte gitu, karena menurut aku kalau kegores dikit bakalan kelihatan banget baretnya gitu. Jadi aku ngambilnya yang glossy. Di sini aku bakal ngebahas dari mulai bagian ventilasinya. Ventilasi di Daruma Edition ini ada 5 tempat, dan dia itu ngambil rancangannya V, ya kan. Yang pertama itu ada di bagian chinguard di bawah nih, kalian bisa lihat tuh. Yang kedua ada di bagian atas ini guys, ini ada 2. Nah, bagian di atas sama di chinguard ini dia openable, dia bisa dibuka tutup tuh. Nah, 2 lagi ada di bagian belakang sini. Kalau untuk di bagian belakang sini, ventilasinya itu permanen guys nih. Di belakang sini ventilasinya permanen, yang dimana gunanya itu hanyalah sambungan dari lubang angin udara sini, dan ini tuh adalah exhaustnya yang buat ngeluarin angin. Jadi anginnya masuk lewat sini, nah keluarnya lewat sini. Jadi yang di belakang ini ventilasinya itu paten. Lanjut, poin kedua, aku bakal ngebahas di bagian visor. Visornya ini udah dapet 2 guys saat kita beli. Yang pertama clear, yang kedua black. Nah, aku udah ganti kebetulan pakai yang black tuh. Untuk bahan dari si visor ini sendiri sih cukup lumayan tebal. Jadi ya lumayan bagus sih, nggak terlalu tipis juga gitu kan. Tapi untuk darknya ini aku lebih mikirnya nih smoke, karena nggak terlalu gelap banget gitu, masih bisa dipakai pas malam-malam gitu, kayak nggak terlalu gelap banget.
Nah, untuk bagian ratchet nih, bagian samping sini, si Daruma Edition ini dia itu pakai sistem pegas, yang dimana kalau kita buka tutup visor ini nggak berisik, nggak kayak helm yang nggak pakai sistem pegas. Nih di sebelah sini nih, dia posisinya itu pakai sistem pegas. Kalau dibuka sama ditutup nggak terlalu berisik. Beda sama yang kayak punya aku, contohnya gini. Beda sama yang nggak pakai sistem pegas. Dia bakalan berisik guys kalau dibuka atau ditutup. Kelihatan banget bunyinya beda, ya kan? Ya, susah lagi guys taruhnya guys. Udah, nggak apa-apa, miring. Terus abis kayak gitu, di sininya juga bisa jadi kekurangan guys, karena bentuknya ini kayak tombol buat pencetan kompor gitu loh. Nah ini tuh susah, rada keras gitu, jadi nggak segampang kalau kita mau ganti visor kayak visor biasa. Ini harus ditekan terus baru dilepas. Menurut aku sih ini kekurangannya ya di helm ini, agak-agak susah gitu kalau mau buat ganti visor. Terus lanjut ke bagian karet di bagian sini, apa yang namanya, rubber, pokoknya ini guys, aku nggak tahu namanya, lupa. Tapi bagian sini tuh fungsinya tuh lumayan ngebantu banget. Karena apa? Karena kalau ada air hujan masuk, ini tuh gunanya buat nahan. Jadi air hujan masuk nggak langsung masuk benar-benar ngeplong gitu. Jadi ini ngebantu banget buat si air hujan itu nggak masuk terlalu berlebihan gitu guys. Karena kalau si visor ini udah ditutup, ini dia nggak ada space buat air hujan tuh langsung masuk. Sekalipun ada space, dia bakalan ketahan sama si rubber ini guys. Rubber lips kalau nggak salah ya namanya. Kalau salah tolong dibenerin deh ya di komentar, nanti aku pinin kalau misalkan omongan aku salah. Terus si rubber lips ini juga berfungsi sebagai bukan pengedap suara sih, lebih tepatnya kayak ngurangin noise yang masuk dari luar. Jadi kalau ngevlog pakai helm ini jujur enak banget. Karena apa? Karena pas angin masuk itu nggak terlalu mengganggu ke dalam gitu. Jadi pas visor udah ditutup, itu tuh ngebantu si angin itu kurang buat masuk ke dalam, tuh nggak langsung plong gitu. Tapi dia kayak ketahan gitu guys di sini guys. Itu ngebantu banget sih kalau aku bikin vlog. Ya vlog aku tuh suaranya nggak banyak noise-nya gitu. Lanjut, itu udah poin ke berapa? Ketiga. Lanjut kita langsung ke fitur penguncian. Untuk helm Daruma Edition ini, fitur pengunciannya dia pakai microlock guys tuh. Belum pakai dethering, atau mungkin emang nggak ada yang dethering. Karena setahu aku ini helm memang daily use banget gitu kan, bukan helm race. Jadi ya wajar lah ya kalau dia pakai microlock gitu kan, nggak pakai dethering, karena ya diwajarkan gitu, dimaklumkan gitu guys. Tapi lumayan tebel sih, jadinya aman sih menurut aku. Itu bagus gitu guys, pengunciannya tuh gampang juga kan. Lanjut ke bagian dalam. Nah sekarang nih bagian dalam, aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua kalau busanya itu halus. Memang busanya halus gitu, di pipi halus. Cuman menurut aku pribadi, karena aku yang pakai dari kemarin gitu ya, ini rada keras gitu di pipi guys. Jadi pas dipakai itu di pipi tuh keras, nggak empuk kayak helm lainnya mungkin. Tapi ada beberapa juga sih helm yang emang busanya keras di pipi. Untuk helm ini aku akuin helmnya busanya itu keras buat di bagian pipi, tapi dia itu halus guys busanya, asli nggak bohong. Untuk di bagian kepala sini sih aman-aman aja. Tapi buat teman-teman semua yang mau mengadopsi atau mau ngebeli helm ini, kalian bisa coba buat upsize. Jadi tuh misalkan kalian biasa pakai helm itu size M. Nah, kalau kalian mau beli helm ini, kalian bisa naik size, misalkan jadi size L gitu. Yang biasa pakai L, dia naik jadi helm size XL. Tahu aku, tapi helm ini tuh ada size dari ukuran S kalau nggak salah sampai XL doang guys. Jadi nggak ada double XL atau triple XL tuh nggak ada.
Untuk selnya sendiri sih ya yang pada umumnya sih ya, XL-nya juga nggak terlalu gede banget gitu, nggak jauh beda juga. Karena kebetulan bibi aku, pacar aku pakai yang size XL, jadi nggak terlalu kelihatan beda banget selnya. Aku kan pakai size L ya kan, jadi nggak terlalu beda antara ML sama XL gitu. Kalau size S sih aku belum pernah lihat, tapi kayaknya nggak jauh beda gitu kan. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran sama harganya berapa, nih aku kasih tahu ya. Untuk harganya sendiri, ini aku beli dengan harga 680.000. Kak, 680.000 worth it nggak sih sama helmnya? Aku akuin sih worth it, tapi ada beberapa orang yang merasa bahwa kekurangan helm ini juga dia engap. Tapi jujur aku selama makainya aku nggak merasakan kalau helm ini engap. Untuk beratnya itu dia itu di sini ada tulisan 1530 kurang lebih 50 gram. Yang dimana helm ini harusnya kan berat gitu ya, tapi aku merasanya helm ini tuh enteng. Udah pakai intercom kan ya di sebelah sini, udah pakai intercom. Terus aku kadang ngevlog juga pakai GoPro ya di sini. Tapi tetap nyaman di bagian sini, nggak merasa berat di bagian tengkuk. Dan untuk ventilasinya ngebantu banget, nggak merasa pengap. Itu menurut aku pribadi. Cuman emang ada beberapa keluhan orang-orang bilang bahwa helm ini tuh pengap gitu, tapi untungnya di aku enggak gitu. Jadi nah kalau untuk worth it atau enggaknya, 680 itu bagi aku worth it banget guys. Karena apa? Pertama, dengan fitur yang udah mencukupi, lebih apa ya, untuk fitur yang emang udah segini itu tuh udah lumayan gitu, udah bagus gitu, worth it gitu kan. Nah kalau kalian lihat nih looknya, ini tuh nggak kayak kelihatan helm murah guys. Ini tuh kayak apa ya, keren gitu kan. Apalagi sini ada tambahan warna-warna gold yang dimana dia tuh helmnya jadi terkesan lebih keren gitu kan, nggak kelihatan helm murah gitu loh. Jadi buat teman-teman semua yang bingung lagi mau nyari helm full face di bawah 1 juta, kalian bisa banget adopsi si Zeus ZS 811 Darum Edition. Kalian bisa banget adopsi helm Zeus ZS 811 Daruma Edition ini guys, karena ini udah keren banget sih menurut aku gitu kan. Apalagi udah dibantu sama visor yang emang dia itu tebel ya kan, pertama. Kedua, udah dibantu sama fitur si rubber lips ini, yang dimana kalau kalian kena hujan, kalian itu biasanya kan suka nyelip basah di sini ya nggak sih, kalian ngerasa kayak gitu. Nah kalau di Zeus 811 ini, si Darum Edition ini tuh ketahan di sini guys. Jadi udah keren banget gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau ambil helm ini boleh banget. Kebetulan aku beli di Juragan Helmet. Jadi buat teman-teman semua yang mau beli bisa langsung aja ke Instagram Juragan Helmet, atau boleh nyari di tempat-tempat lain yang jual helm kayak gini. So buat kalian semua, semoga video ini bermanfaat ya kan, supaya mungkin di luar sana banyak orang yang bingung mau beli helm apa tapi budgetnya kurang lebih sekitar di bawah 1 juta atau 1 juta. Kalian bisa banget si Daruma Edition ini bisa jadi opsi pilihan kalian gitu guys. So jangan lupa like, comment, and share. Bye. Sampai gimana bahasnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.